Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadat Ardiansyah dengan NPM 2020 dan teman saya Wulan Tamarat dengan NPM 2020 ingin mempresentasikan materi tentang proses penerbitan karya kreatif. Pengertian proses. Secara umum, proses diartikan sebagai serangkaian tahapan atau kegiatan yang bertujuan atau tujuannya kepada suatu hasil tertentu. Proses menurut Marbun 2011-294 adalah tata cara melakukan pekerjaan yang telah dirumuskan dan diwajibkan. Biasanya suatu proses meliputi bagaimana, bila mana, dan oleh siapa tugas harus diselesaikan. Jadi dapat disimpulkan jika proses adalah perbuatan atau perkembangan dalam menghasilkan produk. Penerbit dan penerbitan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerbit adalah orang dan sebagainya yang menerbitkan atau perusahaan dan sebagainya yang menerbitkan buku dan majalah. Menurut Hasan Pambudi 2014, penerbitan adalah kegiatan mempublikasikan kepada umum, mengentanahkan kepada khalayak ramai kata dan gambar yang telah diciptakan oleh jiwa-jiwa kreatif, kemudian disunting oleh penyunting yang selanjutnya digandakan oleh bagian percetakan. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan adalah pekerjaan menerbitkan karya dalam bentuk cetak yang ditujukan untuk khalayak umum. Jenis-jenis penerbitan. 1. Penerbit mayor. 2. Penerbit indie. 3. Penerbit vanity publisher. 4. Penerbit self-publishing. Karya kreatif. Karya kreatif adalah hasil kerajinan tangan atau pemikiran seseorang yang bersifat baru, unik, dan menarik. Salah satu jenis dari karya kreatif adalah karya sastra. Karya sastra merupakan ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulis atau lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, hingga perasaan seseorang. Jenis-jenis karya dalam sastra. Yang 1. Puisi, pantun, dongeng, legenda, novel, roman, naskah drama, dan cerpen. Proses penerbitan karya sastra. Dalam menerbitkan buku, terdapat beberapa proses yang dilakukan oleh penerbit, antara lain yaitu mencari naskah, menyeleksi naskah, membuat kesepakatan dengan pengarang, memberikan ISBN naskah, mencetak naskah, dan mendistribusikan. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Tamaran dengan NPM 2020 2150182. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya itu Sadat tentang bagaimana proses penerbitan karya kreatif sastra. Yang pertama ada proses pencarian naskah. Dalam mencari naskah atau memperoleh naskah, penerbit melakukan beberapa cara, yaitu dengan cara mencari naskah spontan. Naskah spontan adalah naskah yang dikirim pengarang ke penerbit dan kemudian penerbit mempertimbangkannya dari berbagai segi kelayakan untuk diterbitkan. Dan yang kedua ada naskah pesanan. Naskah pesanan itu naskah yang sengaja dipesan oleh penerbit dari pengarang atau penulis. Yang ketiga ada naskah yang dicari editor. Nah, naskah ini sengaja dicari editor dari pengarang untuk diterbitkan. Yang keempat ada naskah terjemahan. Naskah terjemahan merupakan naskah yang berasal dari bahasa asing dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia untuk diterbitkan. Yang kelima ada naskah sayembara. Naskah sayembara adalah naskah yang diperoleh dari suatu sayembara penulisan naskah, baik yang diadakan oleh satu lembaga di luar penerbit maupun yang dilakukan oleh penerbit sendiri. Dan yang terakhir ada naskah kerjasama. Naskah ini yang berasal dari suatu lembaga, badan, atau instansi tertentu dan diterbitkan atas kerjasama lembaga tersebut dengan penerbit. Terus
Penerbit mendapatkan naskah yang layak sistem royalti pada perjanjian penerbitan buku untuk diterbitkan melalui 3 cara. Yang pertama, dengan menerima naskah dari penulis yang sekiranya layak dan pantas untuk diterbitkan. Kedua, dengan bekerja sama dengan penulis untuk membuat tulisan tentang tema terkini yang sekiranya laku di pasaran. Ketiga, dengan membuat kompetisi penulisan naskah dan menyeleksi naskah yang terbaik untuk diterbitkan. Selanjutnya adalah menyeleksi naskah. Setelah penerbit mendapatkan naskah dari pencarian naskah sebelumnya, penerbit melakukan proses penyeleksian naskah yang akan diterbitkan. Naskah yang diterbitkan tetap mempertimbangkan kesesuaian dengan visi dan misi penerbit. Setelah penyeleksian, naskah yang telah dipilih masuk ke dalam proses editing, layouting, desain, dan terakhir cetak. Dalam proses penyeleksian, perlu merevisi naskah yang terdapat salah ketik atau salah penggunaan tanda baca. Selain itu, diperlukan juga untuk merevisi desain atau isi atau konten naskah yang mencakup pemilihan jenis huruf, ukuran huruf, bentuk penataan, merapikan desain, tata letak naskah, penempatan teks, gambar, grafik, nomor halaman, terus header dan footer, menambahkan daftar isi. Proses yang terakhir ini berupa aktivitas perancangan sampul buku yang sesuai dengan isi bukunya. Tahap proses penerbitan karya selanjutnya adalah kesepakatan dengan penulis. Sebelum naskah diterbitkan, pihak penerbit melakukan kesepakatan dengan pihak pengarang atau penulis, baik dari pembagian royalti, pendistribusian buku yang diterbitkan. Kesepakatan antara penerbit dan penulis ini penting, guna untuk merumuskan kerjasama yang baik dan harmonis. Tentunya dengan kesepakatan ini, buku yang akan diterbitkan mendapatkan kelancaran dalam proses penerbitannya. Poin selanjutnya adalah pemberian ISBN naskah. Setelah melakukan kesepakatan dengan pihak pengarang, penerbit memberikan ISBN naskah agar memudahkan akses pengkoordinasian buku yang telah diterbitkan. Sebelumnya, apakah tahu ISBN itu apa? Nah, ISBN merupakan akronim dari International Standard Book Number. ISBN adalah penomoran unik yang mencakup semua identitas terkait buku, penerbit, serta kelompok penerbit. Proses penerbitan karya selanjutnya adalah pencetakan naskah. Menurut SKP tahun 2006, halaman 77 dalam bukunya, mengungkapkan bahwa proses percetakan buku itu didasari oleh prinsip ingat membaca. Maka dari itu, dalam mencetak naskah, penerbit menyiapkan segala bahan dan alat yang dibutuhkan agar mempermudah dalam proses pencetakan naskah. Dimulai dari mempersiapkan mesin printer, alat pemotong, art paper untuk cover buku, lem kayu, dan sampul buku. Hal tersebut juga kita memperhatikan tentang kertas, format, tipografi, atau pilihan huruf, margin, kepadatan halaman, ilustrasi, jahitan, dan terutama jumlah eksemplar yang akan dicetak. Sejak memilih, penerbit sudah harus menghitung. Berhubung buku itu telah dipilih dengan kualitas tertentu, dengan tujuan publik tertentu, maka ia harus memiliki karakteristik materi tertentu yang sudah ditetapkan. Proses penerbitan karya yang terakhir adalah pendistribusian buku. Setelah naskah dicetak, diseleksi, dan serangkaian proses sebelumnya, langkah selanjutnya adalah pendistribusian. Tetapi sebelum pendistribusian adalah kita mengemas buku, menentukan harga jual yang dilakukan oleh bagian pemasaran, pengurusan nomor ISBN, dan distribusinya kepada toko-toko buku yang telah bekerja sama dengan penerbit atau beberapa perpustakaan yang telah bekerja sama. Selain itu, cara pendistribusian yang dapat dilakukan adalah melalui secara online, agen, dan jaringan reseller atau distributor lainnya. Kerjasama dengan berbagai pihak sangat diperlukan untuk pemasaran dan penentuan harga buku. Dalam penentuan harga buku harus benar-benar diperhitungkan agar penerbit tidak merasa rugi karena buku tidak laku atau harganya yang terlalu murah. Kesimpulan pada materi ini adalah
Penerbitan ialah suatu kegiatan lembaga yang mempublikasikan hasil karya seseorang. Sedangkan penerbit adalah orang atau lembaga yang menerbitkan buku atau karya seseorang tersebut. Tentunya karya yang akan diterbitkan akan melakukan proses penerbitan terlebih dahulu, seperti mencari naskah, menyeleksi naskah, membuat kesepakatan dengan mengarang, memberikan isbn naskah, mencetak naskah, dan mendistribusikan buku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.